Halo, Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan untuk pagi yang indah ini kita dapat bertemu lagi di ibadah online Gereja Grace Sri Muda. Saya pasti Anda tidak sabar-sabar untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Deli sebentar nanti. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari saya ajak saudara untuk membuka ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 8 hingga 9. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan kerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita adalah milik Allah. Ya, mari saya ajak kita semua tunduk kepala sebab kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi ini ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan napas yang baru untuk kami pada pagi ini ya Tuhan. Karena kami dapat bangun pada pagi ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang gembira ya Tuhan, karena kami dapat untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, setiap sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami pada saat ini ya Tuhan, walau bagaimanapun situasi kami pada saat ini ya Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami ya Tuhan, untuk terus bersyukur, untuk terus menjalani kehidupan ini Bapa di surga. Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin selalu datang dengan Engkau ya Tuhan, untuk selalu mendengar berita baik Engkau ya Tuhan. Dan Engkau pulihkan hati kami ya Tuhan, setiap kami ya Bapa. Kami percaya segala hal yang Engkau berikan kepada kami itu adalah kebaikan untuk kami ya Tuhan Yesus. Walaupun di saat kami jatuh, tapi Engkau melihat anak Engkau. Engkau melihat hati kami ya Tuhan, yang ingin terus berdoa, yang ingin terus untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami ya Tuhan satu hati untuk datang mendengar firman Engkau pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan
Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Seterusnya, kami ingin menjemput Anda sertai corporate prayer meeting yang diadakan pada hari Rabu 6 Mei pada pukul 8.30 malam di aplikasi Skype. Untuk maklumat lanjut mengenai corporate prayer meeting, kita akan diumumkan di grup WhatsApp. Pengumuman yang terakhir, komsel kita akan diadakan pada hari Jumaat, yaitu pada 8 Mei jam 8.30 malam. Kita akan adakan komsel melalui aplikasi Skype. Maklumat lanjut tentang komsel kita akan diumumkan melalui grup WhatsApp kita. Salam dan selamat pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus, serta pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan di Gereja Grace Sri Muda dan semua yang menuntun kebaktian pagi hari ini. Ya, walaupun kita tidak berhimpun di satu tempat dan bersama secara fisikal, tapi kita bersyukur kita terus bersama dalam memuji Tuhan dan juga mendengar dari sabda Dia. Dan walaupun kita tidak dapat bersama dan ada kekangan untuk kita berhimpun, tetapi firman Tuhan ianya tidak dikekang. Firman Tuhan akan terus bekerja. Firman Tuhan akan terus memberi hidup. Pagi hari ini, jemaat yang dikasihi, saya akan membawa satu firman Tuhan yang bertajuk mempersediakan, yaitu mempersediakan diri untuk zaman-zaman akhir. Dan percaya ini satu topik atau tajuk yang sangat kita perlukan, dan juga saya percaya itulah sebabnya Tuhan menyentuh hati saya dan membawa saya untuk mengungsikan firman ini bagi kita. Kita akan membaca daripada firman Tuhan yang terdapat di Ibrani 10 ayat 19 dan sampai 39. Dan nanti lepas pembacaan saya akan beri sedikit pengenalan tentang mengapa firman ini begitu penting atau begitu need at this time. Okay? Dan juga apa pengajaran daripada firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar, yang dituliskan dalam buku Ibrani bahagian 10 ini. Dan juga kita akan ambil tindakan aplikasi daripada firman Tuhan. Dan sama kita beberapa menit ini kita akan sama membelajar daripada firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 hingga 39. Saya akan baca dan kamu ambil Alkitab, buka dalam Alkitab kamu yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 19 hingga 39. Saya akan baca untuk kita. Ayat 19 kita mulai. Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat paling suci melalui darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup, yang dibukakannya untuk kita menerusi tirai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah Allah. Maka marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direjis sehingga suci daripada kejahatan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, karena Dia yang berjanji sentiasa setia.
marilah kita saling memperhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun, seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi korban untuk menebus dosa. Yang ada hanyalah ketakutan menanti hukuman dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Sesiapa yang menolak hukum Musa mati tanpa belas kasihan atas kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Pada hematmu, betapakah lebih dahsyatnya hukuman yang dianggap setimpal bagi orang yang telah melanyak anak Allah di bawah kakinya, memandang ringan kepada darah perjanjian yang telah menyucikannya, dan menghina roh kasih karunia. Kita mengenal Dia yang beriman. Pembalasan adalah hakku. Aku akan membalas. Demikian firman Tuhan. Dan juga Tuhan akan menghakimi umatnya. Sesungguhnya dahsyatnya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Tetapi ingatlah masa silam, ketika kamu diberi cahaya kebenaran, kemudian kamu dengan ketetapan yang gigih menanggung penderitaan yang hebat. Sebagiannya apabila kamu sendiri diaibkan di halayak ramai dengan celaan serta keseksaan, dan sebahagiannya apabila kamu menjadi teman mereka yang diperlakukan demikian. Kamu telah merasakan belas kasihan. Kamu telah merasakan belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Kamu telah menerima dengan sukacita apabila hartamu dirampas, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai milik yang lebih baik dan kekal di surga. Oleh itu janganlah buangkan keyakinanmu, yang akan diberi ganjaran besar. Kamu perlu tabah menderita. Dengan demikian, setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu dapat menerima janji itu. Seketika saja lagi, Dia yang akan datang itu akan sampai tanpa berlenggah-lenggah. Sekarang, orang yang benar akan hidup dengan iman. Tetapi jika sesiapa undur, jiwaku tidak meredainya. Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan, tetapi antara mereka yang beriman dan diselamatkan. Puji Tuhan untuk firman yang kita telah baca. Dan saudara, kalau untuk kita kalau kita mendengar firman Tuhan, ada 3 yang untuk kita pendekatan kita, approach, yang kita dapat daripada firman Tuhan. Ada 3 kategori pada ini. Yes, pertama adalah firman Tuhan yang kita dengar atau kita belajar, dan untuk pengetahuan dan untuk mendorong. Pengetahuan dan mendorong. Dan kedua, firman Tuhan yang kita dengar itu untuk membangun dan menghiburkan. Dan ada yang ketiga, yaitu firman Tuhan untuk mempersediakan dan tepat pada masanya. Saya percaya firman Tuhan yang kita baca tadi dari Ibrani 10 ayat 19 hingga 39 tadi adalah kategori yang ketiga ini, yaitu firman yang mempersediakan dan tepat pada masanya. Ada 3 ciri tentang firman Tuhan dalam ketiga ini yang kita sama perhatikan. Karena firman Tuhan yang ketiga inilah yang seperti saya kata tadi, ianya ada untuk mempersediakan dan tepat pada masanya. Jadi bila kita membaca dan bila firman Tuhan ini yang kategori 3 ini disampaikan, ada
ada 3 ciri dia. Pertama adalah firman itu menjadi terbuka. Ianya menjadi terang. Dan apa yang ditulis itu kita dapat memahami. Karena ia berlaku. Kita melihat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling, bahkan di seluruh dunia. Firman itu juga begitu menonjol, saudara. Karena apa yang ditulis itu adalah tentang apa yang terjadi. Peristiwa yang berlaku di sekeliling. Itu satu ciri. Kedua ciri dia, pemahaman yang baru. Macam ada satu perwahyuan yang baru, yang keluar, yang kita nampak daripada firman ini. Ianya berbeza. Pemahaman kita dulu bila kita membacanya dahulu mungkin banyak berbeza daripada sebelumnya. Bila kita membaca sekarang, ada satu pewahyuan yang baru, ada satu pemahaman yang baru daripada firman ini. Ya, memang betul juga, yaitu kalau kita mendalami firman Tuhan, kita akan mempelajari perkara-perkara yang baru dan ada perwalian dari Roh Kudus tentang firman. Tapi seperti saya kata, perwahyuan yang baru ini adalah tepat pada masanya. Bukannya hanya untuk pengetahuan, bukannya hanya untuk membangun, tapi ada untuk ianya menjadi satu yang at the right place moment. Dan ada satu ciri yang ketiga tentang pendekatan yang ketiga ini, yaitu mesejnya yang sangat unik. Apa yang saya maksud dalam unik ini adalah ianya ada relevansi, ada kaitannya. Oke, ada kaitannya. Bukannya saja begitu saja, tapi seperti kata, it's really up to date. It's things that happen. Jadi ada relevansinya. Jadi satu lagi ciri dia dalam mesej keunikan ini, ianya begitu urgent, ada urgensinya, ada segera, ada kesegeraannya. Jadi kita melihat firman Tuhan pagi ini ada relevansi, ada kaitan dan ada kesegeraan dalam firman ini. Dan ini kita dapat dalam ayat 25. Lebih lagi daripada 25b. Saya baca ayat 25 sekali lagi. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan kian hampir. So there is kesegeraan daripada firman Tuhan yang kita baca, yang kita akan belajar pagi hari ini. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan juga sedar apa yang sedang berlaku di dunia sekarang. Ramai orang di dunia tahu. Dari tajuk-tajuk dalam surat kabar atau berita-berita dunia. Seperti di Express di UK. End of the world is coronavirus, the prophecy plague in the book of Revelation. Dan juga dalam Daily Star, end of the world conspiracy, how 2020 could be Earth's final year. Dan juga dalam NDTV, end of the world, Wuhan resident react to quarantine. So, dunia tahu apa yang berlaku sekarang. Karena apa yang berlaku sekarang belum pernah berlaku. Itu unprecedented. Hampir semua negara dalam MCO atau pergerakan kawalan duduk di rumah. Tidak boleh pergi kerja. Semua hampir mungkin 90% negara adalah dalam keadaan ini. Dan negara kita adalah
dalam golongan ini, dan kita sendiri termasuk dalam peristiwa ini, dalam perintah kawalan pergerakan yang lebih sebulan kita kena duduk di rumah. Dan inilah kita pasti berada pada peringkat akhir zaman yang menuju hari Tuhan, seperti yang firman Tuhan tadi. Jadi itulah firman Tuhan ini menjadi jelas dan sangat berkait atau relevan untuk kita umat Tuhan pada masa ini. Jemaat yang dikasihi, oleh itu marilah kita ambil berat apa yang Tuhan jelaskan untuk kita pagi hari ini. Ada 3 ajakan Tuhan untuk kita bersedia untuk hari-hari yang akan mendatang ini. Sama kita akan melihat perkara ini, ajakan ini. Pertama, ajakan dia daripada Tuhan, marilah kita hampir ataupun menghampiri, menghadapi. Kedua, dari ayat 23, marilah kita berpegang teguh. Dan ketiga, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita hampir. Daripada ayat 22. Saya baca, maka marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direjis sehingga cuci daripada kejahatan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Ini adalah seruan Tuhan pada kita pada masa ini, pada akhir zaman ini. Ini adalah seruan Tuhan. Dan kita telah melihat bahwa ayat firman Tuhan ini adalah sangat berkait, relevan untuk kita. Jadi seruan dia, marilah kita hampir. Tidak boleh berlengah-lengah lagi. Datang kepada Tuhan. Pergi kepada Dia. Ini adalah masanya. Karena jalan dan peluang telah dibuka oleh korban Yesus Kristus di salib. Darah Yesus Kristus menjadi perdamaian bagi kamu dan saya untuk dapat menghampiri Allah. Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya dan sekarang ada di surga, tempat Allah bersemayam. Dia ada di surga. Karena dia di surga, dia boleh membawa dan menemani kamu. Karena dia adalah imam yang besar. Dan kebenaran hidup Yesus Kristus, His righteousness, dia boleh beri untuk kamu untuk menjadi benar di hadapan Allah. Karena ini adalah message, ini adalah yang sangat ada agensinya, kesegeraan dan sangat penting dan khas untuk kita ketika ini. Jadi saya buat tentangan bagi yang belum memberi hidup kepada Tuhan Yesus. Tolong berilah hidup kamu kepada Tuhan Yesus sekarang, hari ini. Karena kita tidak ada masa yang lama. Bagaimana? Yaitu dengan kamu mengakui dosa kamu kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya yang menebus semua dosa kamu. Percaya kepada kematiannya, kematiannya di salib, yang itu yang menebus, yang membayar apa juga dosa yang telah kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan juga. Semuanya telah dibayar oleh pengorbanan Yesus. Dan lepas itu ambil dia, percaya dan ambil dia, menjadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Dan dia akan memberi kamu rohnya, roh Yesus sebagai roh kamu. Dan Roh Kudus, Roh Tuhan akan datang dalam hidup kamu. Dan kamu akan menjadi anak dalam keluarga Allah. Kamu menjadi anak Allah. Itu janji Tuhan Yesus. Itu sebabnya
datang menghampiri dia. Dan kedua, bagi tantangan saya juga, bagi jemaat atau kamu yang telah menjauhi diri daripada Allah, pesanan saya, marilah balik dan menghampiri dia. Dalam 1 Yohanes 1:9, tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menetapi janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. Datang dan mengakui kamu adalah anaknya, karena kamu telah percaya pada Dia, dan Dia sentiasa bersedia untuk menerima kamu balik, karena tidak ada yang dapat merampas kamu daripada tangannya. Kamu sendiri yang pergi menjauhi diri daripadanya. Ini kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10:28 dan 29 untuk mereka yang percaya kepada Dia. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tidak siapapun dapat merapas mereka daripada tanganku. Dan Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa yang dapat merapas mereka daripada Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Marilah, pergilah kepada Dia. Dia sedia menerima kamu. Dan kedua, ajakan Tuhan daripada firman-Nya dalam ayat 23. Bagi kita, marilah kita berpegang teguh. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, karena Dia yang berjanji sentiasa setia. Kepada kita yang sudah percaya dan adalah anak-anak Allah, ini adalah ajakan untuk kita pada masa ini, yaitu berpegang teguh pada iman kita, yaitu pengakuan harapan kita tanpa berganjak. Tuhan tahu, karena hari-hari mendatang bukannya akan mudah menjadi orang percaya atau sebagai seorang Kristen. Firman ini bukan hanya sebagai hiasan atau kiasan saja, tapi memang ini akan berlaku pada hari yang kita akan lalui pada zaman ini. Ada pilihan dan keputusan yang kita akan buat. Kita akan menanggung akibatnya untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, buat Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga tentang akhir zaman, terdapat dalam Matius 24. Saya akan baca kata Dia dalam Matius 24, 12 hingga 14. Ayat 12. Kejahatan semakin merebak, sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke akhir akan diselamatkan. Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Puji Tuhan, Dia yang berjanji akan sentiasa setia. Tuhan akan setia kepada yang setia. Dia akan membiarkan kita melalui hari-hari kesukaran ini. Kemenangan kita bergantung bagaimana tindakan atau respon kita. Baru ini saya menonton di YouTube satu kesaksian David Havena. Tajuk dia, kalau kamu melihat ya, The Urgent, we're out of time, here's my dream. Dalam video itu David Havena menceritakan bagaimana dia dicucuk dengan satu alat macam suhu badan pada dadanya oleh iblis. Dan alat itu mempunyai nombor jangka atau timer. Iblis kata kepadanya, dia saja yang boleh mengubah nombor jangka itu. Dan dia akan memadamnya
jika David Havana mengikut suruhannya. David Havana pergi kepada Tuhan dan mengadu untuk membuang alat itu. Apa jawaban Tuhan kepadanya? Jawaban Tuhan kepadanya, bukan itu caranya. Kamu sendiri pergi kepada iblis itu dan katakan kepadanya, kamu tidak mahu alat itu pada kamu. David Havana balik kepada iblis dan melihat mata iblis itu dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus saya tidak mahu dan saya tanggalkan alat ini. Alat itu menjadi cair dan hilang dan iblis pun pergi. Mengenai ayat 14 tentang penginjilan, baru-baru ini juga kita boleh tonton dalam YouTube tentang gerakan penginjilan pada hari Isa lepas oleh Nick Hall yang telah membawa ribuan atau ketidak jutaan menerima Kristus sebagai juru selamat. Kamu boleh baca dalam news dalam YouTube, The Great Quarantine Revival. 100,000 choose Christ during virtual and broadcast service Easter. Dan yang ketiga, ajakan Tuhan untuk kita, marilah kita saling perhatikan, yaitu ayat 24. Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbul kasih dan perbuatan yang baik. Dan ini adalah ajakan. Ini adalah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya dan gereja Tuhan untuk kita. Nasihat Tuhan untuk kita. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain untuk menimbul kasih dan perbuatan yang baik. Jadi daripada firman ini dan pada firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa perkara yang kita sarankan untuk kita saling memperhatikan. Pertama, untuk menimbul kasih. Kedua, melakukan perbuatan yang baik. Ketiga, jangan berhenti daripada berhimpun. Mengapa kita perlu memperhatikan untuk menimbulkan kasih? Menimbul artinya to provoke, to stir up. Jadi kalau salah digunakan, perkataan ini memang sangat berbahaya. Not to provoke, to stir up. Tetapi kalau digunakan secara baik dan betul, sangat membangun dan memberkati. Di sini saya percaya perkataan ini memang digunakan untuk kebaikan, yaitu ianya menyuruh kita sama-sama bangun, menggerakkan satu sama lain untuk ada kasih. Untuk kasih itu sentiasa ada. Apa kasih? Kasih di sini adalah agape. Dan pengertian kasih, saya baca dari firman Tuhan menulis dalam 1 Korintus 13, 4 hingga 7. Begini, saya baca untuk kita. Ayat 4, kasih itu penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri, dan tidak angkuh. Kasih tidak berkeluhan biadab, tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih tidak gembira dengan kejahatan, tetapi gembira meraihkan kebenaran. Kasih tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca dalam nubuatan Yesus dalam Matius tadi, 12 ayat 24. Kita melihat Tuhan mengatakan, ada sesuatu yang kurang pada akhir zaman. Apa yang kurang? Kalau kita baca ayat 12, kejahatan semakin merembah sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Yaitu kasih itu hampir luput. Dari English translation, shall wax cold, waning love. Menjadi kurang.
jadi menghilang. Jadi itulah sebab dia digalakkan. Marilah kita memperhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih. Karena kasih pada zaman ini mudah akan tenggelam, akan hilang. Jadi sangat perlu dan sentiasa diprovok, dicucuk, dikacau, menimbul, mencetus, to still. Karena perasaan dan perbuatan kasih itu boleh hilang. Dan kita tahu apa yang diterap pada masa ini, yaitu penjarakan sosok. Saya percaya ini adalah membawa ke arah ini, di mana kita kasih itu akan menjadi kurang. Jadi kedua yang Tuhan suruh kita lakukan yaitu melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Dalam firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 8. Kata-kata ini benar. Berikanlah perhatian terhadap hal-hal tersebut, supaya orang yang beriman kepada Allah berusaha sepenuhnya untuk melakukan segala yang baik serta bermanfaat kepada semua orang. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Amalkanlah kelakuan yang mulia. Maka apabila orang di sekelilingmu yang tidak mengenal Allah mengatakan kamu berbuat jahat, mereka tetap melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Allah pada waktu Tuhan datang kembali. Jelas, saudara yang dikasihi, perbuatan yang baik yang dilakukan pada zaman ini akan menjadi kesaksian kita untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan ini boleh membawa mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Baik dari tingkah laku, percakapan kita dengan orang lain, dan juga bagaimana kita menghadapi dugaan di tangan mereka. Ini menjadi suatu kesaksian kita. Perbuatan yang baik. Jadi bukan saja dengan cara penginjilan terus berkongsi Injil, tapi melalui tingkah laku, perbuatan, apa yang kita lakukan. Ini juga menjadi kesaksian. Membawa orang yang belum mengenal Tuhan balik mengenal dan membuat keputusan mengikut Tuhan Yesus. Ketiga, firman Tuhan kata, jangan berhenti dari berhimpun. Jangan berhenti. Not forsaking. Jangan berhenti. Berhenti di sini berkata, yaitu meninggalkan. Tidak mempedulikan langsung. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam ayat 12 tadi? Kena the love of many so wax cold. Hati menjadi dingin. Kasih kepada perkara rohani, pelayanan, hubungan dengan jemaat, dan persekutuan dengan Yesus Kristus akan menjadi dingin, hampir luput. Wahyu 3:15 hingga 16. Aku tahu perbuatanmu. Aku tahu bahwa kamu ini sejuk, tidak panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil satu daripada dua sikap itu. Tapi oleh sebab kamu suam-suam saja, aku akan meludahkan kamu. Jemaat yang dikasihi, jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam hidupan kita dengan Tuhan, dengan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dengan gereja Tuhan, bagaimana kita boleh kuat pada masa akhir zaman yang penuh dugaan ini? Itulah Tuhan kata, aku menegur dalam Wahyu 3:19, aku menegur, menghukum orang yang kukasihi. Oleh itu dimakanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertobatlah. Oke, jangan berhenti. Yang berarti apa? Berhimpun. Karena perhimpunan ini, firman Tuhan, mengapa dia
menyuruh kita berhimpun. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di mana firman Tuhan berkata, mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembagian roti dan doa. Di sini dikata mereka, bagaimana mereka ada datang bersama. Jemaat-jemaat datang bersama mereka. Bukan satu orang tapi mereka. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1. Sekarang saudara-saudaraku, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan betapa kita akan digumpulkan bersamanya kelak. Mari kami menyerumu. Dan dalam Markus juga, ini kata Tuhan 13 dan 27. Setelah itu dia akan menghantarkan para malaikatnya dan menghimpunkan umatnya dari 4 mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit. Jadi di sini mereka didapati bersama, found together, nah bersatu, berhimpun. Jadi satu sebabnya mengapa Tuhan mau kita berhimpun, selain daripada menguatkan, menimbulkan kasih, adalah di mana kamu akan berada. Saya tanya, di mana kamu berada bila Kristus memanggil gerejanya atau kita untuk pergi bersamanya? Karena kita percaya pada hari pengangkatan gerejanya, ada hari pengangkatan gerejanya, dan ini adalah seperti firman Tuhan, dia akan menghimpun semua umatnya. Dalam tentang pengangkatan ini terdapat dalam firman Tuhan dalam Titus 2:13. Ini salah satu firman yang mengatakan ada pengangkatan, ada rapture. Dalam Titus 2:13, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat, yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terselah. Ini ada satu, kita menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan. Jadi bila berlaku hari itu, di mana kamu berada? Dan Tuhan, dan firman Tuhan ini, dia akan menghipun umatnya, dan dia akan datang di mana umatnya berkumpul, bersatu. Oleh itu saudara yang kekasih, bersamalah kita kuat dan dapat menguat satu sama lain. Ini cara kita menghadapi hari-hari yang sukar dan mendatang. Kita adalah generasi yang menyaksikan penggenapan hari di akhir zaman yang dibuatkan oleh Bapa Nabi seperti Daniel dan Tuhan Yesus sendiri. Jemaat sekalian, mengapa Tuhan memberi firman ini tadi? Mengapa Tuhan mengajak kita tadi? Ada beberapa sebab. Mengapa Tuhan menasihat kita dan saran kita daripada firman Tuhan yang kita telah melihat. Dan ketiga, marilah. Pertama, saya percaya ini adalah sebagai amaran. Dia memberi amaran, yaitu supaya kita perhati dan ambil langkah untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Kedua adalah sebagai dorongan. Kita perlu tabah dan tekun untuk menghadapi hari-hari yang penuh cabaran dan dugaan. Sebagai amaran. Apa amaran Tuhan? Pertama, dia kata akan ada kemusnahan. Ayat 26 tadi, sengaja melakukan dosa
ayat 27, hukuman dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang engkar. Kena ada kemusnahan. Kalau kita sengaja, kalau masih sengaja melakukan dosa, karena tidak akan ada lagi korban untuk menebus dosa. Tidak akan ada masa kasih karunia lagi. Tempuh masih kasih karunia akan tamat pada ketikanya. Tempuh yang kita ada adalah sangat singkat. Kita sudah tahu kita berada pada masa yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu pada akhir zaman. Yang dibuatkan kalau kita melihat daripada nubuatan Tuhan Yesus dan kita melihat apa yang terjadi di dunia. We are living in the very end time. Ini adalah masa yang singkat untuk memberi hati dan melakukan kehendak Tuhan. Oleh itu, seperti dalam firman Tuhan Ibrani 4 ayat 7. Maka dia menetapkan satu hari lain dalam firman-Nya kepada Daud, hari ini, setelah sekian lama, yaitu hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Datang, marilah kepada Tuhan. Dan bagi kita yang percaya, amaran bagi kita, Ibrani 3:12. Awaslah saudara-saudara, jangan ada dalam diri seorang pun daripadamu hati durjana yang tidak beriman, lalu berpaling daripada Allah yang hidup. Jangan berpaling daripada Allah yang hidup. Kedua, amaran dia akan dasarnya jatuh ke tangan Allah. Daripada ayat 30, Allah akan menghakimi umatnya. 30 ayat 31, sungguh dasarnya jatuh ke tangan Allah. Ini amaran. Dalam Ibrani 3:11. Maka aku bersumpah, dalam kemurkaanku mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Dan kata Tuhan Yesus juga dalam Matius 7:22 hingga 23. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan namamu? Tetapi aku menjawab, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kamu dariku, hai kamu yang mungkar. Kita tidak mau jatuh ke tangan Allah. Oleh itu, perhatikanlah akibatnya kalau lari dari kehendak Allah. Tuhan telah memberi kita amaran. Oleh itu, marilah kita rendah di hati dan melakukan apa yang di hati Allah Bapa pada hari yang mendatang ini. Pasti kita akan bertambah mengenal hati Tuhan dan melakukan yang menyenang hatinya. Banyak kehendak Tuhan Dia tunjukkan pada kita jika kita telah mengikuti renungan yang telah disampaikan oleh Pastor Reno dalam MCO ini. Karena ini kata Tuhan Yesus dalam Matius 7:21. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Itu amaran. 2 amaran daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia juga memberi firman, marilah tadi, adalah sebagai dorongan. Dorongan kita. Karena pertama kita akan mendapat ganjaran yang besar. Seperti ayat 34 tuh, telah merasakan belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Ayat 35, janganlah buangkan keyakinanmu yang akan diberi ganjaran yang besar. Jadi apa yang ganjaran yang besar? Adalah yang kita telah banyak sentuh di sini adalah memasuki peristirahatan Allah, yaitu memasuki pengangkatan ke surga. Seperti dalam Titus 2:13 tadi, hari berkat. Dalam Ibrani juga 4:9 hingga 10. Kamu boleh baca. Dan kita ingat kata Tuhan Yesus semasa dia di bumi, sebelum dia pergi disalib. Yohanes 14:2-3. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidakkah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu? Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti kita tidak mau berada di dunia ini bila Allah mencurahkan kemurkaannya, kemarahannya atas umat manusia yang tinggal di dunia selepas pengangkatan gerejanya, seperti yang ditunjuk dalam buku Wahyu. Kita tidak mau tinggal di dunia pada masa itu, karena masa itu adalah masa yang sangat sukar. Dan kedua, sebagai dorongan, yaitu kita akan menerima janji Tuhan. Ayat 36e, perlu tabah menderita, yaitu melakukan kehendak Allah. Dan akan mendapat janji itu. Ketabahan penderitaan kita, menderita untuk Tuhan di akhir zaman, tidak akan sia-sia. Seperti dalam Titus 1:2, iman dan penghatuan itu berasaskan harapan untuk memperolehkan hidup yang kekal. Allah tidak berdusta. Dia telah menjanjikan hidup ini sebelum permulaan zaman. Ini telah Tuhan janji. Dan dia akan menerima janji, yaitu hidup yang kekal. Dan hidup yang keluar daripada kemurkaannya. Dalam Ibrani 10:23, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, karena Dia yang berjanji senantiasa setia. Kita akan menerima janji Tuhan. Dan oleh itu ketabahan penderitaan kita tidak sia-sia. Ketiga, sebagai dorongan, masanya tidak lama lagi. Sebab ayat 37 tadi, sebab ketika saja lagi Dia yang akan datang akan sampai tanpa berlenggah-lenggah. Dan Tuhan Yesus telah menubuat dalam Matius 24 pada tentang akhir zaman, di mana Dia akan datang dalam Matius 24, 30 dan 31. Tanda Anak Manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat Anak Manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Anak Manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghipun semua umat pilihannya dari 4 mata angin, dari satu hujung langit ke hujung yang lain. Masanya tidak lama lagi. Dalam Habakuk 2 ayat 3. Memang penglihatan itu masih menanti waktu penyataannya, tapi akan segera menuju kesudahannya tanpa berdusta. Kalaupun tampak seperti lambat,
tapi nantikannya, karena pasti akan ternyatanya juga dan tidak akan berlengah. Jemaat yang kekasih, apa tindakan, apa aplikasi kita daripada firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini? Saya sarankan seperti firman Tuhan, pergi untuk kita pergi ke takhta kasih karunia. Ada takhta kasih karunia, dan kita bawa semua pergumulan dan ketakutan kita. Kita bersyukur ada tempat kita pergi mengadu. Dan ini, saudara, ini kekuatan kita. Kita ada tempat kita membawa segala pergumulan dan juga ketakutan dalam kita menghadapi dan mempersediakan diri di akhir zaman ini. Jadi, oleh itu, sementara ini, kita pereratkanlah hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita selalu pergi pada Dia. Kita ada hubungan dengan Dia. Karena kita tahu di sana, di tempat kasih karunia itu, kita akan mendapat kebijaksanaan. Apa yang perlu kita buat dalam menghadapi situasi dan peristiwa yang berlaku. Tuhan akan memimpin dan menunjuk apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu kebijaksanaan. Tuhan tahu dari awal dan hingga akhir apa yang berlaku. Dan kita ada takhta kasih karunia, tempat kita pergi. Karena daripada Tuhan, kita mendapat sumber kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kegawatan yang berlaku di zaman ini. Dalam Ibrani 4:14 hingga 16, firman Tuhan memandangkan kita mempunyai imam besar yang agung, yang telah melalui surga, yaitu Yesus, anak Allah. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dalam segala hal, Dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tapi Dia tidak melakukan dosa. Oleh itu, marilah kita tampil dengan berani ke hadapan takhta kasih karunia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih karunia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Puji Tuhan, kita ada. Yang di pihak kita adalah Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia, yang mengetahui segala apa yang kita lalui, baik penderitaan, baik godaan, Dia telah melalui semuanya. Dan apa yang kita lalui pada akhir zaman ini, Dia telah lalui. Dia adalah imam besar. Dan juga Dia adalah Allah, anak Allah, yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Datang kepada Dia dan pergi pada takhta kasih, karena Dia yang boleh menolong kita di masa kesukaran. Dan juga sebagai tindakan kita, kita kena tetap bertahan sampai kedatangannya. It's a easy thing to say, tetap bertahan. But when you go through it, itulah sebenarnya tetap bertahan. Mari, situlah Tuhan kata, menunjukkan kita cara bagaimana Dia tahu apa yang kita akan lalui. Tapi kita tahu juga apa di akhirnya. Tetap bertahan sampai kedatangannya. Lagi masanya sudah sangat dekat. Ibrani 9:27 hingga 28.
sebagaimana manusia ditentukan mati sekali, dan selepas itu dihakimkan. Begitulah Kristus telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan, Dia akan datang bagi kali kedua, bukan untuk menanggung dosa, tapi untuk menyelamatkan mereka. Oke, dalam kita menghadapi, kita bertahan, karena Dia akan datang untuk menyelamatkan. Ketiga, saya minta supaya jemaat Tuhan sama-sama tekun dalam pelayanan dan iman kepada Tuhan Yesus. Hadirkan diri dalam persekutuan dan kebaktian. Ibrani 3:13 hingga 14. Nasihatilah sesama sendiri setiap hari selagi masih disebut hari ini. Jangan sampai sesiapa di antaramu menjadi keras hatinya akibat dosa yang memperdaya. Kita telah mendapat bahagian dalam Kristus jika kita berpegang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari mula-mulanya hingga akhir. Oke, ini jangan kita jangan berhenti dari berhimpun. Walaupun kita sangat terbatas sekarang, kita percaya iman kita memperhatikan satu sama lain, dan kita lakukan pelayanan dan iman dalam Tuhan Yesus. Kita tetap tekun. Apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Sebagai penutup, ini doa saya untuk jemaat Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5:23-24. Semoga Allah damai sejahtera menyucimu dengan sempurna dan memelihara rohmu, jiwa, dan jasadmu, agar tidak ada cacat cela ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggil kamu itu setia, dan Dia akan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangannya kami nantikan. Amin. Wow, sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Deli sebentar tadi. Saya percaya setiap kita dibangunkan lewat firman Tuhan, dan seterusnya kita akan memberikan yang terbaik daripada keuangan kita. Dan pada hari ini kita ada kesaksian yang menyatakan kebaikan Tuhan juga daripada jemaat kita. Jika saudara ingin memberi persembahan umum, persepuluhan, misi dan tabung bangunan, bolehlah diberi melalui online transfer M-Bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7, masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Shalom, mendengar tamlim. Doa saya supaya kita semua berada di dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Bagi yang belum mengenali saya Samantha Idang, seorang pelajar bidang pergigian tahun ketiga di Masa University. Apabila dimaklumkan untuk berkongsi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup saya, khususnya dalam aspek studies, saya teringat kembali ke saat saya baru menerima keputusan SPM pada tahun 2015 yang lalu. Pada waktu itu, salah satu borang yang saya isi adalah borang beasiswa di bawah tajaan JPA. Dan saya masih ingat lagi ketika mengisi borang itu, saya berdoa, Tuhan, biarlah tawaran yang saya dapat nanti, itulah kursus yang telah Engkau pilih bagi saya, dan itulah kursus yang telah Engkau khususkan bagi saya, dan saya akan pergi kemanapun Engkau akan hantar. Beberapa bulan selepas itu, saya menerima keputusan bahawa saya ditawarkan beasiswa penuh tajaan JPA untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan pergigian di India. Dan pada waktu itu saya berasa amat bersyukur kerana dapat meringankan beban ibu bapa saya dalam menanggung kos pendidikan saya. Namun saya agak ragu-ragu dengan negara tempat tajaan saya, iaitu di India.
Jangan fikirkan dulu yang jauh di hadapan. Fokus dulu dengan apa yang ada di hadapan kamu pada saat ini. Itulah kata-kata hikmat seorang ayah yang memberikan keyakinan dan rasa damai dalam diri saya untuk menerima tawaran tersebut. Dan selama 1 tahun setengah, saya mengambil kursus Cambridge A-Levels di College Teknologi Timur, Sepang, yang merupakan kelayakan prasarjana muda yang diterima di India. Setelah selesai dan menerima keputusan pada awal tahun 2017, yang melayakkan saya untuk meneruskan pengajian ke India, kami mendapat berita bahawa kami tidak akan dihantar ke India atas perubahan polisi pihak India mengenai pengambilan pelajar luar negara dalam bidang perubatan dan juga pergigian. Tidak lama kemudian, kami dimaklumkan bahawa beasiswa kami diubah menjadi beasiswa dalam negara dan kami dihantar ke Masa University. So, here I am today with the GCSM family. Dan sepanjang perjalanan ini, banyak perkara yang telah saya alami yang mendewasakan dan mematangkan saya, dan saya percaya through it all, Tuhan ada berserta dengan saya. Saya bersyukur mempunyai kedua orang tua yang begitu tekun untuk menasihati saya, untuk mencari gereja dan menempatkan diri saya dalam komuniti yang membangunkan kerohanian saya. Dan itu merupakan perkara pertama yang saya lakukan apabila tiba di Sepang dan juga apabila tiba di Masa. Tuhan membuka peluang bagi saya untuk melibatkan diri dalam pelayanan gereja, dan bagi saya ianya telah menjadi suatu tanggungjawab bagi saya untuk terus terlibat walaupun kadang-kadang struggle juga untuk menyeimbangkan keduanya itu. Dan melalui pelayanan saya selama ini, saya banyak belajar dan juga ditegur mengenai diri saya sendiri. Dan bagaimana saya dapat improve bukan saja skill saya tetapi juga dalam perhubungan dan interaksi saya dengan teman-teman sepelayanan. Saya belajar untuk menerima dan mengasihi pelbagai personality yang berwarna-warni. Perkara ini juga saya pelajari dari kawan-kawan yang dekat dengan saya yang saya anggap sama seperti ahli keluarga saya sendiri. Saya amat diberkati kerana Tuhan tempatkan saya di dalam a circle of friends yang begitu membantu untuk mendorong saya terutama dalam aspek persekolahan dan juga kerohanian saya. Dan satu perkara yang menjadi pegangan saya selama ini adalah saya telah berserah penuh kepada Tuhan mengenai aspek pendidikan saya kerana dari awal lagi bermula pada saat saya klik untuk submit borang permohonan beasiswa beberapa tahun yang lalu, saya telah berdoa dan mengatakan bahawa kemanapun Tuhan hantar saya akan pergi. Jadi pada saat saya berasa tidak berdaya, hilang kekuatan, penat, saya akan ingat kembali akan perkara ini. Tuhan telah membawa saya sampai ke tahap ini pada hari ini dan pastinya Dia tidak akan meninggalkan saya. Be strong, be courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes before you. He will never leave nor forsake you. Deuteronomy 31 verse 6. Ulangan 31 ayat 6. Ini yang saya pegang selama ini dan mengimbau kembali ke tempoh di mana kami tidak tahu ke mana tujuan kami selepas A-Levels, di mana perkara ini sedikit sebanyak mengecewakan saya kerana kami telah bertungkus lumus untuk memperoleh keputusan yang baik di dalam A-Levels supaya dapat menepati kelayakan kemasukan ke universiti di India. Dan selama beberapa bulan kami tidak diberi kata putus mengenai ke mana kami akan dihantar untuk belajar, ke negara lainkah ataupun kami akan dilepaskan daripada beasiswa kami. Dan dalam musim ini saya belajar untuk berdiam di hadapan Tuhan, to be still and to experience His peace. Setiap kali saya berasa gusar, risau, saya akan kembali kepada ayat firman tadi dan berserah penuh kepada Tuhan. Saya mendapat sukacita di dalam pengharapan saya kepada Tuhan. Dan saya percaya apa adanya saya pada saat ini, di mana saya berada, semua itu adalah kerana kebaikan Tuhan dan setiap apa yang saya alami, itu adalah sebahagian daripada proses di mana Tuhan membentuk saya sesuai dengan kehendak dan rencananya di dalam hidup saya. Through the valleys and through the hills, He is with me. Dan saya percaya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap pribadi kita dan saya mendorong kita semua untuk sentiasa fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan biar segala apa yang kita lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan kehidupan kita memancarkan kasih Tuhan bagi mereka yang di sekeliling kita. Sekian saja daripada saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau kongsikan sedikit tentang kebaikan Tuhan
dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada semua family GSM yang telah menolong kami dari susah maupun senang, yang telah memberikan dorongan kepada kami selama kami masuk dalam kehidupan Kristus. Saya nak kongsikan sedikit sebelum Bapak Juliana meninggal. Saya selalu cakap pergilah mati, sebab dia sehari-hari mau minum, dia tak mau dengar cakap. So Tuhan betul-betul dia ambil dia daripada kami, walaupun kami dengan berat hati nak menerima kenyataan ini. Dan selepas Bapak Juliana meninggal, Tuhan pun banyak bekerja dengan kami, memberikan kehidupan yang baik kepada kami tiga. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada family terbesar kami, family GSM, yang banyak-banyak membantu kami, terutama kepada pastor dan juga siswi yang banyak menolong kami dan kurbankan anak dia ditinggal untuk menemani kami masa di hospital. Saya tak boleh nak membalas budi kalian semua, hanya Tuhan yang akan membalas budi kalian semua. Tuhan memberikan rencana kami yang terbaik. Selepas Bapak Juliana tak ada, bos pun bagi tempat tinggal kami. Masa PKP ini tak adalah kekurangan makan apa. Tuhan banyak menolong kami. Apa kekurangan kami, Tuhan yang mencukupkannya. Ada satu firman Tuhan yang saya pegang, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu firman Tuhan saya pegang semasa Bapak Juliana dekat hospital. Itu saja yang saya berdoa di setiap masa. Hanya itu yang memberikan kekuatan pada hati saya. Terima kasihlah kepada Ista juga yang banyak menolong kami dan banyak menolong anak-anak kami untuk bersekolah, dan perkenalkan dengan bos dia untuk ambil saya bekerja juga. Tiada lain yang kami ucapkan, hanyalah terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Bye-bye. Ya, yang pastinya terakhir untuk ibadah online kita pada hari ini, jangan lupa like, share, and subscribe guys. Subscribe itu gratis. Subscribe apa? Subscribe ke channel YouTube Gereja Grace Sri Muda. Oke, right.
Jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook Gereja Grace Srimuda. Oke, sampai di sini saja untuk kita pada ini. Bertemu lagi pada minggu depan di ibadah online seperti biasa pada pukul 10.30 di YouTube channel Gereja Grace Srimuda. Stay safe, stay at home, jaga jarak Anda 1 meter, dan minum air banyak-banyak. Oke? Alright, bye-bye. Bapa, kami minta darimu, pulihkan negaraku, satukan umatmu di negaraku Malaysia, agar kemuliaanmu terpancar